Nabi saja kan, Nabi Paulus kan. Nabi di Kristen. Nabi di Kristen, betul. Nabi saja kan, Nabi Paulus kan. Nabi di Kristen. Nabi di Kristen, betul. Saya nggak tahu ya, itu moderatornya atau yang mewawancarai dia itu apakah juga seorang mualaf, saya nggak tahu. Kalau benaran yang mewawancarai dia itu seorang mualaf, udah benar kacau sahabat. Jangan-jangan mereka itu memang dua-duanya Islam dari lahir gitu loh. Karena sebodoh-bodohnya kekristenan tidak pernah menganggap Rasul Paulus itu nabi. Nggak ada itu saudaraku. Apalagi seorang pelayan Tuhan. Dan saya nggak tahu ya apakah dia ini sengaja membuat malu Islam, saya nggak tahu. Karena di kekristenan tidak ada orang dibaptis 7 kali saudaraku. Dibaptis 7 kali. Terus gurunya para pemimpin pujian. Maaf sahabat ya, saya ketawa karena memang konyol sekali. Jadi kuat sekali dugaan saya, dia ini bukan Kristen sahabat, bukan Kristen. Karena nggak ngerti apa-apa dia tentang kekristenan. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya akan mereaksi seorang mualaf yang lagi booming sekarang dan banyak disanjung-sanjung oleh saudara kita umat muslim. Dikatakan mualaf ini sangat-sangat cerdas dan mereka sangat beruntung memiliki kesaksian dan mendapatkan seorang mualaf yang sangat luar biasa katanya, kata mereka. Jadi si mualaf ini lagi diundang nih kemana-mana bersafari kesaksian di channel para artis-artis Indonesia, termasuk di channel Raja Dangdut Rhoma Irama. Dan kaget sahabat, saya menemukan sebuah video, langsung saja ya. Siapa sih sebenarnya dia ini ya? Paulus itu adalah nama baru dari Saulus. Awalnya sudah bukan Saulus. Jadi Tuhan itu harus kita tekankan ya. Dia adalah membenci Kristen, itu kenapa dia membunuh semuanya. Jadi tiba-tiba langsung bersabar. Terus tiba-tiba dia menjadi salah satu nabi saja kan, Nabi Paulus kan. Nabi di Kristen. Nabi di Kristen, betul. Nabi saja kan, Nabi Paulus kan. Nabi di Kristen. Nabi di Kristen, betul. Tanpa ada specialty apapun, harus ada kriteria, betul. Karena kalau tidak ada kriteria, udah kembali saja jadi nabi juga bisa, betul. Tapi kita akuin dia sebagai nabi, betul. Kita akuin dia pembunuh kan. Tapi sekarang kenapa kita percaya kitab-kitab yang tulis? Jadi hal yang tulis ini, kenapa boleh keluar? Jadi jika orang pasti menyatakan bahwa proses konsep itu tidak menggunakan logika, berarti kalian menghina diri sendiri. Kita nggak boleh cuma ikuti karena iman nih, nggak bisa. Jadi kalau konsepnya hanya barang simple dan hanya yang penting kita percaya dengan percaya, kita budak. Itu bukan iman, itu budak. Aduh, ini saya mau tanya ya kepada saudara-saudara muslim, masihkah saudara percaya ini mualaf? Orang ini benaran Kristen dulunya, dibaptis 7 kali, seorang guru pemimpin pujian Indonesia, seorang pengkhotbah terkenal, berkeliling di berbagai macam sinode gereja di Indonesia. Orang yang disegani oleh orang Kristen. Percaya nggak saudara bahwa ini mualaf? Percaya nggak saudara? Saya saudaraku semakin kuat dugaan saya, kuat dugaan saya. Dia ini sebenarnya bukan mualaf. Jangan-jangan dia ini Islam dari lahir sahabat. Kenapa? Dengar pernyataan dia. Nabi Paulus katanya. Anak sekolah minggu pun, jemaat biasa pun tidak pernah menyebut Rasul Paulus itu nabi. Makanya saya curiga sahabat, dia ini mungkin ya Islam dari lahir. Karena apa? Karena saudara muslim yang sering berkata nabi dan rasul itu sama, seperti Nabi Muhammad mereka, nabi dan rasul. Isa pun kata mereka rasul dan juga nabi, kan gitu ya. Jadi sering mereka samakan antara rasul dan nabi.
Kita dengar lagi sahabat ya. Konyol sekali pernyataan dia ini sahabat. Paulus itu Paulus kan? Nabi di Kristen. Nabi di Kristen. Dengar. Salah satu nabi ya, jadi Nabi Paulus kan? Nabi di Kristen. Nabi di Kristen, betul. Nabi Paulus katanya sahabat. Dengar lagi. Menjadi salah satu nabi ya, jadi Nabi Paulus kan? Nabi di Kristen. Nabi di Kristen, betul. Saya nggak tahu ya, itu moderatornya atau yang mewawancarai dia itu apakah juga seorang mualaf, saya nggak tahu. Kalau benaran yang mewawancarai dia itu seorang mualaf, udah benar kacau sahabat. Jangan-jangan mereka itu memang dua-duanya Islam dari lahir gitu loh. Karena sebodoh-bodohnya kekristenan tidak pernah menganggap Rasul Paulus itu nabi. Nggak ada itu saudaraku. Apalagi seorang pelayan Tuhan. Dan saya nggak tahu ya apakah dia ini sengaja membuat malu Islam, saya nggak tahu. Karena di kekristenan tidak ada orang dibaptis 7 kali saudaraku. Dibaptis 7 kali. Terus gurunya para pemimpin pujian. Maaf sahabat ya, saya ketawa karena memang konyol sekali. Jadi kuat sekali dugaan saya, dia ini bukan Kristen sahabat, bukan Kristen. Karena nggak ngerti apa-apa dia tentang kekristenan. Sampai seblunder itukah dia, Nabi Paulus? Nabi Paulus, sejak kapan Rasul Paulus jadi nabi? Nah, kalau untuk menjelaskan siapa Rasul Paulus itu ya udah banyak lah saudara. Konten saya juga di bawah itu ya sudah banyak sekali menjelaskan siapa Rasul Paulus. Ya memang benar, dia dulu adalah seorang penganiaya pengikut-pengikut Kristus. Betul itu saudaraku. Tetapi dia bukan seorang nabi. Dan akhirnya dia bertobat. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul ya, lewat pertemuannya dengan Tuhan, dan itu disaksikan oleh orang-orang saudaraku. Jadi pertemuannya dengan Tuhan juga ada saksinya. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi wajar saja saudaraku, memang dia adalah rasul yang memang dibuat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi pemberitaan kabar baik ini. Tidak salah orang mantan pembunuh, mantan ini, segala macam ya. Tidak salah bertobat kepada Kristus. Kenapa masa lalu selalu dibawa-bawa? Ini yang jadi heran kita sahabat. Rasul Paulus bertobat, mereka kok keberatan gitu loh. Ini yang jadi heran. Ada orang yang bertobat mereka keberatan. Pantaslah kalau ada orang bertobat percaya kepada Yesus, ditangkoi, dipenjara, dipersekusi, dilakukan hal-hal intimidasi gitu ya saudara ya. Karena nggak suka mereka kalau ada orang bertobat, termasuk Rasul Paulus ini. Rasul Paulus bertobat kok mereka keberatan. Ya memang benar dulu namanya Saulus sebelum dia jadi rasul. Lalu dia dipanggil saudaraku oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan, memberitakan kabar baik. Tidak ada yang salah dong dengan masa lalunya. Kenapa masa lalunya jadi dipermasalahkan oleh dia ini? Kok nggak suka sekali Anda, Mbak Jesslyn, ada orang bertobat? Aneh Anda. Tolong saudaraku ya, bagi yang punya akunnya atau WA-nya Jesslyn ini, kirim video saya ini ke dia. Dibilang si JDP kau, pernyataan dia blunder, sangat-sangat blunder banget di kekristenan. Banyak saudaraku, termasuk dibaptis 7 kali ini lagi paling blunder, Nabi Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.